Oke, gitu sih. baik. Nah, kalau misalnya ASI yang sudah disimpan tadi terus dipanaskan tadi itu kandungan atau gizinya tuh berkurang tidak, Dok? Tentunya yang paling bagus itu adalah ASI yang segar, Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah disimpan, tidak banyak sih yang berkurang gitu. Tetap dia nutrisinya tetap baik gitu. Cuman mungkin memang ada beberapa komponen yang beda lah ASI segar dengan ASI yang sudah disimpan gitu. Tapi dia tetap yang terbaik gitu. Tetap lebih baik dibandingkan kalau kita harus memberikan minuman lain gitu. Jadi meskipun ada sedikit perubahan tapi tetap baik dan tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi gitu. Oke, baik ya, walaupun sudah diperas dan disimpan, ASI itu tetap lebih baik ya. Oke, kita beralih ke Kak Kenny lagi nih, kira-kira kantornya sendiri ada kekhususan tidak untuk ibu yang masih menyusui? Mungkin pulang cepat atau liburnya lebih banyak? Wah, maunya gitu. Iya ya. Kalau bisa requestnya gitu. Tapi untuk sejauh ini nggak ada perlakuan khusus sih untuk ibu menyusui gitu ya. Paling kemarin karena sempat masa pandemi, jadi itu kan ada diberlakukan WFH gitu. Waktu WFH besar-besaran itu kan kita lagi di zona yang zona merah gitu kan. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Nah, ketika yang sudah lumayan itu WFH juga diberlakukan tapi khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Itu aja sih paling dikasih kelebihannya karena mungkin ibu menyusui lebih rentan aja ya. Seperti itu aja. Oke, baik. Nah, ini karena Kak Kenny ini banyak sekali kegiatannya ya, sebagai seorang influencer, pekerja juga, seorang ibu juga, mungkin ada yang bisa dibagi nggak untuk Syeda Ralun di rumah, apalagi seorang ibu pekerja juga gitu, apalagi untuk anak pertama yang baru menyusui, mungkin juga kebingungan ini gimana caranya kerja tapi juga harus ngurus anak gitu. Iya, intinya sih dari pengalaman Kenny, kita war dulu deh karena masa kecil dia nggak akan terulang, itu aja sih. Iya, benar. Jadi kita memang di sini tuh capek, apalagi kita working mom, udah pastinya waktu tidurnya juga terganggu, yang dimana kita pagi kerja, terus ada pumping lagi, waktu pulang kita pastinya terbangun tengah malam gitu kan untuk tetap ini. Tapi ingat semua itu kita pasti dapat pahala dan apa ya? Waduh, mau nangis kalau diingat perjuangannya karena memang buat Kenny tuh berat banget gitu ya. Aduh, mau netes. Jadi pokoknya harus rutin, harus yakin, terus butuh dukungan juga dari semuanya, suami, orang-orang kantor, keluarga gitu. Terus dari kita sendiri pastinya harus yakin, jangan dari kitanya, aduh besok gimana ya? Ini bisa nggak ya pumping, takutnya nanti ini. Nah, jangan sampai kayak gitu karena tanpa kita sadari kita bicara dalam hati itu akan mengatur mindset kita gitu. Jadi coba deh tanamkan kalau misalnya ini besok pumping pasti deh dapat 200 mili gitu. Nah, insya Allah pasti akan dibantu sama Allah gitu. Oke, yang penting niatnya ya dan juga keyakinannya. Jadi jangan sampai anaknya juga terbengkalai, tahu-taunya pulang anaknya bisa jalan gitu ya. Aduh, iya juga. Ya, jadi semuanya itu harus seimbang ya. Kita beralih ke Dokter Mutia lagi nih, kira-kira dukungan dari suami bagi ibu pekerja ini yang menyusui sebaiknya seperti apa nih, Dok? Apa untuk ibu-ibu menyusui ini supaya kedua hal itu bisa juga sukses gitu, seimbang gitu ya? Kalau menurut saya dukungan suami memang luar biasa penting ya. Itu memegang kunci ya, Ken ya. Benar sekali. Tanpa dukungan suami kayaknya saya juga nggak akan bisa berhasil gitu melewati masa-masa menyusui itu. Dulu bahkan waktu anak pertama saya bukan bekerja tapi posisinya waktu itu saya lagi pendidikan gitu, dan itu lebih menguras tenaga dan pikiran gitu kan. Tanpa ada suami kayaknya saya mungkin udah berdarah-darah tuh waktu itu gitu. Jadi memang suami itu mungkin dukungannya karena dia kan nggak bisa nyusuin ya gitu. Jadi dia dukungannya memang harus lebih ke mensupport ibunya gitu, memberikan semangat. Kadang-kadang kita capek kan ya, pumping tuh kita capek gitu kan. Dia harus ada untuk kita curhatin gitu. Dia harus ada untuk menerima keluh kesah kita gitu. Nah, kalau suami saya itu kebetulan kita bagi tugas gitu. Jadi saya yang pumping, saya yang menyusui, dia yang menyiapkan segala peralatan tempur saya waktu itu. Jadi botol, pompa segala macam itu
dia yang nyuci. Dia berbesar hati untuk mau bantu mencuci itu dan mensteril itu setiap malam gitu kan. Alat-alat pompa itu kan biasanya tiap malam itu saya steril gitu sebelum dipakai lagi untuk besoknya. Nah itu suami, karena kan kalau kita udah sampai rumah kita fokus untuk nyusuin bayi kita lagi kan, nyusuin ngurusin keperluan bayi, ngurusin keperluan abangnya gitu kan. Nah dia itu yang bantuin untuk mencuci peralatan pumping, kemudian besok paginya juga dia yang mempersiapkan tas tas cooler bag gitu ya, cooler bag peralatan pumping itu dibantu untuk disiapkan gitu. Nah kalau misalnya selain itu juga dia bisa bantu untuk memberikan ASI perah sebenarnya gitu. ASI perah itu pada saat kita lagi ada di rumah, kalau misalnya mau memberikan ASI perah, misalnya kita capek gitu lagi istirahat, terus anaknya kepengen nyusu misalnya, ayahnya kan bisa bantu juga untuk memberikan ASI perah dengan media yang tadi saya sudah sebutkan gitu kan gitu. Jadi memang dukungan suami itu luar biasa sih, harus mendukung gitu supaya bisa berhasil gitu. Tanpa dukungan suami mungkin akan lumayan berat tuh rasanya gitu. Oke, baik, kedengarannya sederhana gitu dukungannya, tapi penting sekali. Betul, ya. Betul. Nah, kalau pengalaman Kak Kenny sendiri, dukungan dari keluarga seperti apa nih Kak? Kurang lebih sama sih seperti Dokter Mutia ya. Effort yang paling besar, support yang paling besar itu dari suami salah satunya kayak tadi, maksudnya bagi tugas, bantu cuci botol perah, alat pumping maksudnya. Terus kalau lagi pumping kadang dipijitin, wah itu asinya bisa deras ya dok ya, benar ya. Terus apalagi kalau kita itu sebagai kita lagi pumping itu paling penting untuk menjaga mood gitu. Jadi ya coba deh kalau misalnya kita, aduh nih kerjaan besok numpuk nih gini itu dijamin asinya sudahlah gitu, pasti banget. Nah jadi di situ juga kita butuh dukungan dari keluarga, dan alhamdulillah keluarga Kenny juga sangat mendukung, karena kan Kenny sempat kabarin nih ke orang rumah, ini Kenny mau mengasihi selama 2 tahun, jadi ini anak Kenny, jadi insya Allah Kenny akan mengajarkan dia dengan cara Kenny, membesarkan dia dengan cara Kenny, dengan seperti cara mengasihi sampai 2 tahun gitu. Jadi nggak ada dengar, biasa kan banyak tuh omongan dari luar ya kan. Nah itu kan juga kadang mempengaruhi kita gitu. Tapi alhamdulillah orang rumah juga mendukung penuh dengan ini, karena Kenny juga kabarin ke orang rumah. Jadi Kenny itu harus membesarkan anak Kenny itu kayak gini loh. Nah gitu. Jadi alhamdulillah didukung semua oleh keluarga. Oke, kuncinya berarti komunikasi ya. Benar. Ya. Oke, baik. Nah kalau misalnya Kak Kenny sendiri, saya aja ngebayangin kakak tuh kerja di kantor 9 sampai jam 5 ya. Jam 7. Oh jam 7. Oke, baiklah. Dan jadi seorang influencer berarti kan kakak ini aktif sekali ya kan. Nah saya ngebayangin aja kayak aduh ini punya waktu nggak sih sebenarnya gitu kan. Nah kalau kakak sendiri yang mungkin stres di pekerjaan, nggak mungkin nggak stres dong ya namanya pekerjaan. Bener. Nah untuk mengatur mood itu seperti apa Kak? Supaya baik lagi asinya jadinya lancar lagi, ini seperti apa? Alhamdulillah Kenny sih termasuk orang yang bisa dibilang mungkin ceria gitu, karena Kenny untuk membuat mood kita itu tetap stabil, yaitu diri kita sendiri gitu. Jadi ya udah kita happy aja dulu. Mau yang ini, yang pasti ada dong yang namanya kita stres, kita sedih ya itu dia salah satunya ya kita curhat ke suami gitu. Jangan disimpan dalam hati ya kan. Jadinya nanti makin beban gitu. Pasti ada capek tapi kita keluarkan unek-unek kita, tapi intinya yaitu diri kita ini adalah kunci gitu. Jadi ketika kita membuat segalanya happy, segalanya ringan, padahal nih capek banget dari pagi sampai sore kerja, terus sorenya mikir konten yang harus dibuat lagi gitu kan. Terus malam nanti urus anak lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngerjain itu ikhlas, insya Allah bakal nggak terasa deh. Oke, apalagi kalau udah ngeliat muka anak ya. Ya benar. Memang capeknya hilang. Oke, baik. Nah untuk dari Dokter Mutia sendiri mungkin juga ada tips nih untuk ibu-ibu menyusui di luar sana. Apalagi kalau bekerja seperti Kak Kenny ini yang dari pagi sampai sore, seperti apa nih? Ya, jadi intinya sebenarnya kalau misalnya menyusui sambil bekerja itu adalah prinsipnya pada saat kita berada di dekat bayi, utamakan menyusui secara langsung gitu ya. Pada saat kita berjauhan, tentunya kita harus tetap menjaga produksi ASI dengan cara memerah ASI 3-4 jam sekali gitu ya. Nah, pada saat kita berdekatan dengan bayi itu,
karena kita pumping juga, jadi jangan lupa malam itu kalau bisa jangan di skip menyusui dan pumpingnya gitu, untuk menjaga produksi ASI supaya kita bisa tetap memberikan ASI sampai dia berusia 2 tahun gitu kan, karena kadang-kadang ada juga nih working mom yang kejar-kejaran stok ASI dengan kebutuhan bayinya gitu. Nah itu bisa disiasati dengan tetap menyusui di malam hari. Karena malam hari itu kan hormon prolaktin yang memproduksi ASI itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kalau kita sering pumping, kemudian sering menyusui pada malam hari, itu insya Allah produksi ASInya akan tetap terjaga seperti itu. Jadi utamakan seperti itu, saat kita berdekatan, utamakan menyusui langsung. Pada saat kita berjauhan, jangan lupa kosongkan payudara 3-4 jam sekali. Itu sih prinsipnya, supaya tetap bisa istiqomah sampai 2 tahun gitu. Dan jangan lupa cari dukungan juga ya, Kenny ya. Dukungan dari keluarga dan dari lingkungan kerja supaya tahu kalau kita keras kepalanya menyusui itu harus ada yang dukung gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian gitu, karena menyusui itu harus keras kepala. Itu sih yang selalu saya bilang gitu, menyusui harus keras kepala dan harus ada support sistemnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk Kak Kenny sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan tidak pada Syederalun, apalagi untuk ibu-ibu yang menyusui sekaligus bekerja, apalagi kalau punya kegiatan di luar kerja lagi nih, seperti apa? Intinya kalau mau sukses mengasihi itu di kita sendiri kuncinya. Jadi pokoknya sebelum memulai untuk proses mengasihi, jangan lupa untuk searching, sekedar menambah knowledge gitu ya. Jadi jangan waktu di hari H baru kita, wah gimana nih. Jadi sebulan 2 bulan sebelum Dede bayinya launching, nah itu udah bisa deh cari tahu ya kan sekarang udah banyak konselor ASI ya dok ya, tanya-tanya, sharing, terus memanage waktu. Yang penting juga sebagai working mom tuh harus rutin pumping, nah itu kuncinya. Kalau biar nabung asipnya juga sampai nanti dia 2 tahun gitu. Nah paling itu aja sih. Oke, kalau dari Dokter Mutia sendiri ada yang ingin disampaikan untuk Syederalun di rumah untuk ibu menyusui sekaligus sebagai pekerja? Tetap semangat kalau misalnya ada working mom yang sedang mendengarkan ya gitu, yang mungkin udah mulai lelah gitu ya, jangan patah semangat, karena menyusui ini kayak tadi yang Kenny bilang itu terjadinya cuma 1 kali seumur hidup gitu. Jadi kesempatan ini tidak akan bisa diulang gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita harus bersakit-sakit dahulu gitu ya. Kalau misalnya di awal-awal harus begadang, pumping, nyusuin gitu, capek memang gitu, tapi percayalah pada saat itu sudah terlewati, pada saat sudah menyapih ya seperti kita ini gitu. Kalau diingat-ingat tuh rasanya memang nyusuin itu ngangenin gitu. Rindu ya. Rindu betul gitu. Rindu menyusui itu sangat-sangat merindukan, dirindukan gitu ya. Jadi nggak apa-apa capek-capek dahulu gitu, tapi nanti insya Allah pengalamannya akan sangat-sangat menyenangkan gitu. Yang penting tetap semangat. Mungkin bisa dibagi sedikit tidak pengalaman dokter sebagai seorang pekerja dan juga ibu menyusui itu kenapa bisa dua-duanya itu bisa jalan gitu? Ya, memang yang saya rasakan sih memang karena tadi kemauan keras kepala tadi itu ya. Jadi di awal memang sejak hamil seperti Kenny juga tadi di awal tuh saya pokoknya udah kekeh gitu, saya harus bisa menyusui anak saya sampai 2 tahun. Karena bukan cuman apa-apa, tapi karena memang itu adalah perintah agama kita gitu, perintah Allah di agama kita. Bahkan di agama-agama lain juga seperti itu. Jadi saya punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah kan gitu. Nah, saya juga sounding itu di lingkungan keluarga gitu, supaya mereka bisa mendukung apa yang saya inginkan gitu. Saya juga nggak capek-capek ngomong ini loh yang terbaik gitu, bahwa ini tuh nggak perlu, yang ini perlu, yang ini nggak perlu. Jadi jangan khawatir, ternyata ASI itu cukup, ASI itu yang terbaik, ASI itu yang cuma dibutuhkan bayi gitu. Jadi selain kita keras kepala, kita juga harus menyebarkan itu di support system kita gitu. Jadi support system kita juga ikutan keras kepala gitu. Karena omongan dari luar kan nggak bisa kita kontrol kan gitu. Kayak tadi ya kayaknya pasti dari kiri kanan mungkin ada aja gitu. Kalau edukasinya belum cukup, pastilah ada selentingan gitu. Tapi kalau kita dan support system kita itu udah solid, otomatis itu mudah-mudahan bisa dijalanin gitu. Oke, baik. Dari Kak Kenny sendiri mungkin juga bisa berbagi pengalamannya, mengingat begitu aktif di luar rumah, ya. Jadi gimana bisa semuanya itu berjalan
lancar ya di sebagai ibu menyusui sekaligus sebagai seorang pekerja, sebagai influencer juga pasti juga sering nongkrong sama teman-teman juga ya kan. Cuman Karena waktunya udah berkurang mungkin. karena kebanyakan ibu-ibu yang sudah menyusui kalau ngopi yuk gitu kan, nggak bisa nih ada anak gitu. Nah gimana pengalaman Kak Kenny sendiri? Tapi kadang ada yang suatu pekerjaan yang mengharuskan Kenny membawa anak kemarin itu, tapi ya alhamdulillah mungkin dia juga tahu nih, wah ini mamiku kerjaannya seperti ini, jadi dia alhamdulillah juga anteng-anteng aja gitu. Nah tiba dia waktu untuk harus diberikan ASI, ya tinggal pakai apron aja gitu ya kan, jadi nggak ada yang sesuatu yang terlalu rumit gitu, paling itu aja sih. Oke, baik. Karena berhubung waktu juga ini ya nggak terasa kita kasihkan ngobrol. Udah 1 jam aja gitu ya. Mungkin ada ingin disampaikan dari Dokter Mutia untuk Syederalun di rumah? Ya ini mungkin terkait dukungan selain dari keluarga dan kita sendiri ya, itu dukungan mungkin pemerintah, dukungan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mendukung ibu menyusui untuk ibu bekerja untuk tetap menyusui gitu. Karena kita tahu itu sudah diatur dalam undang-undang gitu ya. Ada undang-undangnya tadi, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan itu sudah mengatur bahwa ibu menyusui itu yang bekerja harus didukung. Bahkan kalau misalnya ada pihak-pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi proses ASI eksklusif, itu nggak main-main, ada sanksinya gitu. Ada sanksinya denda 100 juta, 1 tahun atau 1 tahun kurungan penjara, bahkan izin usahanya bisa dicabut gitu. Jadi segitu segitu pentingnya. Jadi untuk didukung ibu menyusui ini, mudah-mudahan sih di Aceh nanti mungkin ke depan pemerintah bisa lebih banyak dukungannya gitu, mungkin dengan cuti yang bisa lebih panjang gitu ya, terus kemudian fasilitas ruang laktasi yang lebih layak gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota besar kita lihat itu udah bukan sesuatu yang aneh gitu. Kadang-kadang ruang menyusuinya kalau kita lihat di kota-kota besar tuh wah udah nyaman, dingin gitu ya, udah kayak kamar hotel gitu. Jadi lengkap gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di Aceh ke depan bisa seperti itu juga gitu. Supaya itulah bentuk dukungan pemerintah kan untuk ibu menyusui dengan memfasilitasi dengan fasilitas yang layak seperti itu. Oke, dari Kak Kenny ada ingin disampaikan, mungkin unek-uneknya juga sampaikan Kak isi hatinya. Mana tahu bisa terwujud ya kan? Pokoknya untuk semua working mom yang mungkin saat ini lagi mendengarkan, yang lagi jaga anak juga sisihkan waktu untuk mendengarkan, yang lagi di jalan mau pulang juga menyempatkan untuk mendengarkan, mau itu ayah ASI, ibu menyusui, pokoknya harus tetap semangat karena insya Allah kalau kita yakin itu pasti bisa gitu. Yang penting kayak poin-poin yang tadi udah kita bahas ya, seperti harus ada pengetahuan dulu sebelum kita memulai mengasihi, terus juga dukungan dari orang sekitar, keyakinan dari diri kita sendiri. Insya Allah tuh kalau kita rutin juga itu bakal selesai deh, nanti udah selesai menyusui pasti rasanya wah puas banget, aku bisa ngelaluin ini gitu. Memang berat di awal, tapi nanti kalau udah pas 2 tahun baru deh kerasa waduh jadi rindu, jadi pengen lagi gitu kan. Oke, baik. Terima kasih untuk 2 narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Ada Kak Kenny selaku pegawai BUMN Bank BTN sekaligus juga influencer. Ada Dr. Mutia Winanda, MGizi SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik konselor laktasi Aceh Peduli ASI ya. Kedua perempuan hebat yang bisa saya bilang karena pekerjaan dan juga selaku ibu menyusui pun dua-duanya jalan ya, dan pastinya Syederalun untuk Anda pasti juga bisa menghadapi apa yang pernah dihadapi oleh kedua narasumber saya di sore hari ini ya. Lagi menyusui juga sedang meniti karir juga pasti bisa semuanya dijalanin seperti yang sudah kita sampaikan di awal, adalah yang penting niatnya gitu. Kalau sudah niatnya baik, semuanya pasti bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih atas atensi Anda Syederalun yang sudah menyimak talk show ini dari awal tadi ya, talk show mengenai pekerja menyusui di masa pandemi. Semoga semua yang sudah kita sampaikan di sore hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan terima kasih banyak untuk Kak Kenny, Dokter Muti yang sudah hadir dan juga berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya ya. Semoga bermanfaat. Oke. Pastinya, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan pastinya. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Dan untuk Anda Syederalun jangan kemana-mana karena Serambi Petang masih akan kembali. Jadi tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.